Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas aplikasi berobat. Ya. Nah, untuk tugas aplikasi berobat ini kita lebih menekankan pada logika yang ada di dalam query. Tentunya saat membuat seperti logika kita harus menentukan syarat-syarat atau ketentuan yang sudah ditentukan. Ya. Nah, nanti ada di soal untuk ketentuannya. Nah, pertama untuk membuatnya kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu, ya. Nah, untuk membuat tabel seperti biasa ya, kita masuk ke dalam desain, ya. Nah, untuk tabelnya kita tadi sudah saya isi ya. Jadi di sini sudah saya isi. Tapi kalau seumpama belum diisi, ya, untuk membuat tabel baru silakan teman-teman mahasiswa bisa masuk ke dalam desain. Ya. Nah, masuk ke dalam desain nanti akan disuruh untuk mengisi antara field name sama data tipenya. Dan query-nya ada di dalam ID ya. Nah, ini kalau semua masih ID, kita kasih nama aja. Nah, sesuai dengan yang ada di soal ya, nomor sama kode. Untuk nomor ini kita kasih auto number, untuk kode kita kasih short text ya, dan untuk primary key-nya kita kasih ke NO atau numbernya. Tinggal kita aktifkan saja untuk primary key-nya ya. Apabila belum aktif kita aktifkan saja primary key. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembali ke database-nya. Ini kita save saja ya. Nah, setelah itu kita isikan di kodenya ya. Kalau untuk nomor kita tidak usah mengisi atau menginputkan ya, karena kita tadi untuk tipe datanya kita sudah mengisi auto number. Jadi otomatis apabila kita mengisi pada kolom kode ya, nanti numbernya akan menyesuaikan dengan urutannya sendiri. Nah, ini sudah kita tentukan ya untuk kodenya sesuai dengan soalnya ini. Nah, untuk kode ini memiliki fungsi atau arti yang berbeda ya. Contohnya 01 untuk apa? B, A, C, A, D itu untuk apa? Z, X, Y, Z, X, Y itu untuk apa? Lalu T, U, G, U, M, N itu untuk apa ya? Jadi setiap kode itu memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tentukan di dalam soalnya nanti. Ya, contohnya ini ya. Nah, ini ketentuannya berbeda-beda. GMTU. G itu adalah gigi, M adalah mata, T adalah THT, U adalah umum. Ya. Begitupun juga dengan yang ABC. ABCD ya. Nah, ABCD ada di tengah-tengah sini. Nah, nanti kita akan coba membuat query-nya. Oke, apabila sudah kita membuat tabelnya, ya kan, dan kita sudah inputkan, kita akan membuat query-nya. Tinggal kita klik pada create, lalu table, query design ya. Masuk ke dalam query design. Lalu kita add saja. Close ya. Jadi add-nya satu kali, ya, atau double klik boleh. Lalu kita close saja. Nah, di sini kita akan masukkan ya. Kita masukkan untuk kodenya ya. Jadi kalau kurang besar kita bisa perbesar ya. Nah, kita masukkan number sama kodenya ya. Tinggal kita double klik saja numbernya, kodenya. Nah, ini sudah kita masukkan. Setelah itu kita save terlebih dahulu agar nanti bisa muncul ke dalam query-nya ya. Kita save dulu.
Nah, dengan nama, saya kasih nama query berobat. Kalau oke saja. Nah, ini sudah tersimpan ya untuk query berobatnya. Nah, apabila masih ada tabel yang masih terbuka seperti ini, kita close saja ya. Nah, kita fokus ke dalam query-nya dulu. Kalau sudah, kita masuk ke dalam build atau zoom ya. Jadi kalau seumpama di tutorialnya itu kita menggunakan zoom ya, tapi saya lebih sering menggunakan build ya. Jadi perbedaannya kalau build itu nanti akan diperlihatkan ekspresinya atau mungkin feel-nya ya. Nah, ini adalah feel-nya yang sudah kita masukkan tadi ya, antara nomor sama kode. Nah, nanti akan muncul di sini untuk parameternya. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu logika ya. Nah, logika pertama ini kita buat, nah, menentukan isian pada kode GMTU ya. Nah, kita harus tahu GMTU itu di bagian mana kodenya. Kita coba buka yang berapa tadi ya, agar kita tahu posisinya di mana. GMTU. Nah, GMTU ini ada di paling sebelah kanan, ya kan? Nah, ini kan kanan ya posisinya ya. Jadi, untuk memisahkan antara kode GMTU ini ya, atau kode paling kanan, kita harus memiliki atau membuat suatu query yaitu menggunakan write ya. Jadi untuk memisahkan kode itu kita bisa menggunakan 3 query ya, metode 3 query, yaitu write itu ada di sebelah kanan, left pengambilan di sebelah kiri, lalu untuk yang tengah adalah kita menggunakan mid ya. Jadi ada tiga metode untuk memisahkan sebuah kode ya. Nah, berhubung kode yang kita pisahkan adalah sebelah kanan ya, yaitu kita menggunakan write ya. Oke, kita close saja untuk berobat ya tadi ya tabelnya. Nah, kita fokus ke sini lagi untuk membuat query-nya. Nah, untuk membuat query ya, karena di sini query kita harus mencantumkan atau membuat field atau judul ya pada query-nya ya. Pertama yaitu poly ya. Jadi kita akan tuliskan poly di sini. Poly titik 2 ya. Nah, untuk membuat suatu logika, kita harus membaca dulu ketentuannya. Jadi jangan sampai kita membuat logika tapi tidak tahu apa yang kita akan buat untuk query-nya ya. Jadi membuat query itu berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan atau syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, di sini untuk ketentuannya adalah jika huruf terakhir kode G, maka isinya adalah G, poly-nya ya. Jika huruf terakhir kode M, maka mata, T, THT, dan U adalah umum ya. Nah, ini jika. Nah, artinya kita di sini akan membuat suatu logika, yaitu menggunakan kode if ya. Nah, pertama di sini ya, if. Nah, kalau kita tuliskan if nanti akan muncul ya di sini resource-nya. Kita tap saja. Nah, nanti akan muncul di sini adalah akan memunculkan suatu resource yang atau ini ya, urutan query yang nantinya kita akan isi ya sesuai dengan perintahnya. Jadi pertama adalah expression, lalu true, lalu false ya kan. Nah, pertama kita akan membuat expression-nya dulu. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi, kita mengambil kode di sebelah kanan ya. Berarti kita menggunakan write. Nah, write ya. Nah, di sini ada string. Stringnya adalah kodenya ya. Nah, pengambilan kodenya tadi kan ada di query kodenya ini kan. Nah, kode ini kan.
Nah, berarti kita tuliskan kodenya. Nah, kode. Nah, kode itu pengambilan dari field kode tadi yang kita sudah inputkan ke dalam tabel tadi ya. Nah, ini ya, pengambilan kode itu di sini. Jadi, namanya kalau kode ya kita tuliskan kode. Kalau namanya adalah kode poli gitu. Nah, kita tuliskan kode poli. Jadi, sesuai dengan field yang sudah kita buat tadi, ya. Nah, setelah itu stringnya adalah kode titik koma. Nah, perhatikan ya, kita menggunakan titik koma atau koma. Nah, nanti akan muncul di sini ya ketentuannya. Kita berarti menggunakan titik koma. Length-nya karena berhubung tadi ya, untuk kodenya itu ada di sebelah kanan itu kita ngambilnya adalah satu karakter saja, otomatis kita tuliskan adalah satu karakter, ya berarti satu. Nah, seperti ini, kurung tutup, ya kan? Nah, kita lanjutkan lagi. Jika ya expression ini benar, maka hasilnya adalah ya titik koma. Nah, nanti akan jalan ya, di resultnya akan jalan. Maka akan terisi adalah true-nya apa? Ya, maka akan terisi apabila benar, maka hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah gigi. Sorry, kita belum selesai ya di sini ya. Kode sama dengan ekspresinya ya. Jika kode di sebelah kanan sama dengan G, ya. Nah, kalau teks kita kasih tanda kutip 2. G, titik koma, ya. Nah, baru ya. Nanti akan memunculkan adalah gigi isinya. Nah, seperti ini. Ini apabila benar. Jika expression kode sama dengan G itu benar, maka hasilnya adalah gigi. Seperti itu cara bacanya, ya. Setelah itu, ya, kita ini belum selesai ya. Jadi, pertama tadi sudah G, ya. Lalu kita akan membuat M, T sama U. Jadi harus selesai ketentuannya ini. Karena ini adalah menjadi dasar ketentuan kita membuat query-nya, ya. Ketentuannya seperti apa. Nah, kita lanjut di sini. Gigi sudah. Nah, selanjutnya, jadi kalau seumpama ingin mudah ya untuk memverifikasi suatu query, kita harus cari, nah, cara seperti ini. Cari posisi agar mudah untuk diverifikasi. Nah, ini kan sudah G ya. Sekarang M. Nah, bagaimana cara untuk biar cepat ya? Karena di sini kan ketentuannya sama ya. Semua menggunakan kode di sebelah kanan kan. Nah, jadi kita copy paste saja. Otomatis kodenya ini sama kan untuk pengambilan di sebelah kanan ya. Jadi kita kopikan saja. Nah, kita membuat ini sesuai dengan ketentuannya, jadi tidak hanya copy paste saja. Nah, ini agar memudahkan kita, ya, memudahkan kita untuk menyelesaikan query. Lalu M ya, nah di sini ya, G sudah, M, lalu T sama U ya, T sama U. Untuk isiannya, M itu mata, terus mata sama THT, terus umum ya, terakhir. Nah, ini mata. Oke. Nah, setelah ketentuannya sudah kita penuhi, ya, ini kan semua sudah ya. G itu gigi, M itu mata, T itu adalah THT, ya, ini THT. U adalah umum, ya kan? Nah, ini kan sudah kita penuhi semua ya. Setelah itu, ini kan terus semua, ya kan? Isinya tuh, kita bisa lihat ya. Jadi, jika kodenya di sebelah kanan sama dengan G, itu gigi. Jika kodenya sebelah kanan itu M, itu mata. Jika kodenya di sebelah kanan itu adalah T, THT.
jika kode sebelah kanan itu U adalah umum. Nah, ini sudah kita penuhi semua. Dan ini akan masuk ke dalam true ya. Posisi true. Nah, false-nya kita akan memberikan tanda strip. Nah, kita bisa lihat ya. False ini akan aktif ya. Nah, lalu tutupnya ada berapa? Kalau tutup kurungnya sesuai dengan jumlah if yang kita sudah buat tadi. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti ada 4 kurung tutup. Nah, ada 4 kurung tutup. Nah, selanjutnya, Pak ini false-nya kok strip? Ya, kenapa? Karena apabila yang kita inputkan kodenya itu tidak sesuai dengan ketentuannya, maka hasilnya adalah strip. Contohnya, di kodenya kita akan salah tulis ya, salah tulis menggunakan kode H gitu kan. Nah, kode H kan tidak ada ketentuan di dalam poly ini ya kan. Kalau seumpama kita tuliskan H, nanti hasilnya adalah strip karena tidak ada di dalam ketentuan yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita oke saja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya ini sudah, kalau sudah kita save aja. Nah, jadi setiap kita membuat query, kita harus save ya. Karena apa? Agar resultnya itu terbaca ya untuk field-nya. Nah, ini adalah field poly berarti ya. Jadi untuk nomor sama kode, field-nya tadi kita membuatnya dari yang ada di tabel berobat, ya kan? Nah, kalau yang poly, kita membuat field baru yang ada di dalam query. Ya, jadi poly ini adalah menjadi sebuah field baru, ya. Nah, nanti kita akan panggil, kita bisa panggil ya field poly ini, ya, karena akan menjadi parameter. Oke, selanjutnya kita membuat yang ADM ya, atau admin. Jadi, tadi kan sudah ya, untuk menentukan poly-nya kan kita sudah berhasil ya. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Kita coba lihat ya, ada di view. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi, sesuai dengan kodenya. Kalau kodenya adalah saya ganti G. Nah, akan gigi, ya kan? Tadi T ya. Nah, kalau T, E. Nah, kalau T adalah THT. Seperti itu ya. Jadi, poly-nya berarti kan sudah berhasil ya menentukan isiannya. Nah, setelah itu, kita coba buat yang admin ya. Yang admin ini sama ya. Untuk admin ini berarti mengambil dari hasil yang ada di poly. Nah, berarti klik kanan, build ya. Nah, di sini ADM. Tulis AD.2 ya. Lalu biar mudah enter saja. Nah, mungkin lebih cepat ya, kita coba copy paste ya. Jadi yang saya minta kalian harus paham juga caranya ya. Kalau copy paste ini sepertinya kurang tepat ya, karena saya menggunakan titik koma. Jadi terlalu banyak untuk mengganti atau mengeditnya. Jadi kita buat saja yang baru. If, nah tadi ya. Nah, ini kan berhubung tidak ada pengambilan kode, ya kan, langsung ke poly, dan itu sesuai dengan isiannya, ya kan, gigi, mata, THT umum, berarti kita ambil saja, ya, yang ada di poly. Berarti di sini adalah poly, ya kan, tab. Nah, di sini ya, kalau kita mengambil fill, nanti di sini ada kurung siku, artinya ini adalah parameter gitu ya, sama dengan, nah ini teks ya, jadi setiap teks itu ada titik duanya ya, diapit menjadi titik dua, gigi, terus titik koma. Jadi jika poly sama dengan gigi,
maka hasilnya adalah berarti hasilnya adalah angka atau harga ya, 4.000. Nah, di sini kenapa kok tidak menggunakan titik 2, ya kan? Karena ini adalah angka. Jadi kalau angka itu tidak memerlukan titik 2 ya. Karena adalah integer untuk tipenya. Kalau teks atau string kita menggunakan titik 2 ya. Nah, berhubung ini angka tidak usah menggunakan titik 2 dan jangan menggunakan titik atau koma ya pada nominalnya. Jadi kita tuliskan aja seperti ini ya, tanpa menggunakan titik atau komanya. Nah, kalau sudah titik koma, ya kan? Nah, kita copy paste lagi seperti tadi ya. Nah, tinggal kita nanti ganti isinya. Ada 4 ya. Oke, jadi biar cepat. Cara cepatnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian paham nantinya, saya yakin ya, nanti saat UTS atau ujian itu akan mudah. Mata. Terus THT. THT umum. Nah, harganya kita ubah ya. 4,5. 5.000 sama 3,5. Oke. Setelah itu untuk apabila di luar pada ketentuan ini kita isi menjadi 0 ya. Jadi isinya 0 apabila di luar antara gigi, mata, THT sama umum ya. Lalu kita kasih kurung tutupnya ada 4 ya, 4 if. 1, 2, 3, 4. 4 if ya. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah if-nya. Kalau sudah kita oke. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Menentukan sesuai dengan polinya ini. Ya, tadi kan sesuai dengan poli ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita geser bisa ya biar kelihatan. Hasilnya seperti ini ya. Nah, apabila kita ganti nanti akan otomatis. Nah, hasilnya akan otomatis. Untuk polinya juga, ya, adminnya juga nanti akan otomatis. Nah, seperti itu ya. Akan berubah semuanya. Ini sudah kita query semuanya ya. Nah, setelah itu mengisi yang ya untuk pengambilan kode di tengah ya. Kita menggunakan mint. Jadi tadi pengambilan kode pertama menggunakan right, kode yang keduanya kita menggunakan left, yang ketiganya adalah mid ya. Sama ya caranya, tinggal kita save dulu, baru kita pengambilan kode di sebelah tengah, ya kan? Nah, kenapa kok di tengah pengambilan kodenya? Kan sesuai ya. Ini mid kenapa? Karena yang diambil adalah kode ABCD ya. Nah, kode ABCD itu ada di tengah-tengah sini nih. B, A, C, A, D, ya kan? Nah, ada di tengah-tengah sini. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Berarti kita harus menentukan mid-nya, ya kan? Ada di tengah sini ya. Jadi, kita coba membuatnya. Nah, sebelum saya membuat kodenya, nah mungkin saya akan jelaskan ya untuk pengambilan kode antara left, mid, sama right-nya. Ya, biar nanti saat untuk mengambil kode itu kalian mudah. Kita coba di Excel ya, biar mudah. Nah, oke. Kita coba tadi untuk kodenya apa saja.
kita lihat kodenya. Nah, kodenya ini ya, kita coba copy paste aja. Oke, biar mudah, saya akan coba pecah ya antara kode-kode ini. BJT, oke sudah ya. Jadi kita pecah saja antara 0 ya. 0 terus 1 B ya kan, Z sama T. Nah, kode ini sudah kita pecah ya, agar mudah nantinya untuk penjelasannya. Kita hilangkan saja. Nah, kode ini ya, kita hilangkan. Nah, bagaimana cara untuk mengambil kanan tadi? Ya, jadi ada 3 ya, yaitu menggunakan left, mid, sama right, gitu kan? Seperti ini ya, left, mid, sama right. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau seumpama menggunakan posisi hasil sebelah kanan, ya kita contohnya mengambil T, ya kan? Berarti pengambilan adalah di sini adalah kode, ya ini namanya kode ya. Saya kasih nama kode ini. Nah, ini semua adalah kode namanya ya. Nah, berarti pengambilan ada di kode, titik koma, ada di 1. Ya kan? Kalau seumpama hasilnya adalah yang kita inginkan adalah T. Ya. Nah, kenapa 1? Kalau pengambilan kode di sebelah kanan, berarti hitungnya ada di sebelah kanan. Contohnya 1, 2, ya kan? 3, 4, 5. Seperti itu. Untuk menghitung di pengambilan sebelah kanan. Pak, kalau sama saya ingin mengambil kode sebelah kanan itu ZT, ya kan? Berarti di sini hasilnya nanti akan ZT, ya kan? Nah, kodenya ini sama ya, pengambilan kode. Lalu yang berbeda adalah pengambilan nomor keberapa atau urutan keberapa. Contohnya hasilnya adalah ZT. Nah, ZT ada di mana? Nah, ini kan ZT. Nah, berarti ada di 2 ya. Bacanya di sebelah kanan ya. Nah, T sama Z kan. Nah, nanti hasilnya adalah ZT gitu kan. Nah, pengambilan ada di 2. Nah, berarti di sini isi 2 seperti itu. Nah, hasilnya nanti akan ZT. Kalau di sini untuk value-nya ya kita isi 2. Nanti hasilnya ZT. Pak, saya mau BZT hasilnya. Nah, berarti ada di BZT ini, ya kan? Nah, urutan keberapa? 1, 2, 3. Nah, berarti ada di sini di B, ya kan? Untuk startnya BZT. Nah, berarti ada di 3. Nah, kalau kita isi 3, hasilnya adalah BZT, seperti itu. Ya, itu ada di left. Nah, selanjutnya yang left. Nah, kalau left itu pengambilan kode di sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Jadi hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau left itu pengambilan kode di sebelah kiri, hitungannya ya. Urutannya kita ngitungnya di sebelah kiri, ya. Kalau right tadi sebelah kanan, kalau left itu sebelah kiri. Nah, kalau left sendiri, contohnya saya ingin di sini hasilnya adalah 01, Pak. Nah, kita hasilnya 01 gitu kan. Nah, rumusnya bagaimana atau query-nya? Berarti kode titik koma di sini ya, 01. Kita hitung. 01 itu pengambilan dari mana? 1, 2. Nah, berarti 2. Nanti saat kita isi kode titik koma 2, nanti hasilnya adalah 01. Karena ada urutannya ya. Jadi
1, 2, ya kan? 01 kan? Nah, berarti 1, 2, seperti itu. Pak, kalau seumpama saya ingin mengambil 01B gitu kan. Nah, hasilnya 01B seperti ini. Nah, berarti untuk value-nya kita isi 3. Nah, kenapa 3? Karena di sini ya 01B. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, 3 kan? Nah, berarti hasilnya adalah 01B nantinya. Seperti itu. Ya. Itu untuk yang left sama right tadi ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, selanjutnya yang mid. Nah, mid ini ada 2 value ya, jadi berbeda antara left sama right pengambilannya, ya. Contohnya di sini adalah kode, ya kan? Titik koma, nah nanti ada value 1, titik koma, value 2. Nah, jadi yang kita inputkan adalah 2 value. Kalau ini kan cuma 1 ya, 1 di belakang ini kan. Nah, ini juga sama. Nah, kalau yang mid itu ada 2 value nantinya. Nah, caranya bagaimana? Contohnya saya ingin mengambil yang B saja, Pak. Hasilnya adalah B, gitu kan? Nah, untuk yang mid itu ngitungnya ada di sebelah kiri, ya kan? Contohnya di sini. 1, 2. Nah, ini B ya. Kita ingin membuat B. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kita menentukan startnya dulu, ya kan? Nah, ada di B kan? Nah, startnya itu B. Nah, berarti di sini 3. Nah, untuk mengambil yang B-nya ini, ya ini kan startnya sudah B. Nah, untuk mengambil value-nya ini berarti kita membutuhkan satu value lagi, yaitu B ada di urutan mana? Yaitu 1. Ya kan? Nah, otomatis kita di sini kita memberikan angka 1. Nah, jadi hasilnya adalah B. Pak, kalau soal hasilnya nanti saya ingin BZ gitu kan? Nah, berarti BZ kan ini ya. Nah, ada di sini kan BZ. Nah, berarti pertama kita menentukan startnya dulu. 1, 2, 3. Nah, pokoknya sampai urutan pertama, kode yang ingin diambil gitu kan. Contohnya BZ. Nah, ada di sini kan. Berarti kita menentukan startnya yaitu di B. Nah, B itu urutan keberapa? Dari sebelah kiri ya hitungnya ya. 1, 2, 3. Nah, B. Lalu saya ingin menampilkan BZ. Nah, dari B kita hitung lagi. 1, 2. Nah, berarti kalau hasilnya adalah BZ, nanti kita di sini adalah 3 sama 2. Nah, ini kan? Ini kan kita ambil BZ. Ya kan? Nah, nanti hitungnya adalah ini adalah startnya sampai ke B, ya kan? Ini start. Lalu dari start ini kita hitung lagi yang mau dimunculin itu apa saja karakternya dari B mulainya, ya kan? Nah, 1, 2. Nah, nanti hasilnya adalah BZ kalau kita isi kode 3 sama 2, ya. Nah, berhubung di studi kasusnya kita memunculkan hanya B saja, otomatis nanti yaitu B saja yang muncul, ya. Kalau seumpama di sini 1. Nah, nanti 2-nya nggak usah ya. Nah, di sini adalah B nanti hasilnya. Ya. Jadi 3, 1. Nah, seperti itu, ya. Kenapa kok bisa 3? Karena urutan ketiga startnya. Nah, ini kenapa 1? Karena dari startnya kita mengambil B saja di sini, yaitu 1, ya kan? Urutannya, urutan pertama. Jadi 3, 1. Nanti hasilnya adalah B. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan ya antara left, right, sama mid. Karena sering sekali kita pakai. Oke, kita lanjut ke materinya. Tadi sudah ya. Nah, kita masuk ke dalam yang mid tadi, ya, yaitu kita mengambil A, B, C, D kan, ada di tengah-tengah. Oke, kita mulai di sini membuat. Nah, cara ini adalah file-nya adalah cara bayar ya. Cara titik koma. Nah,
enter ya, biar mudah nanti untuk verifikasi datanya. If terus kita mengambil kodenya ya, kode titik koma, sorry, mate-nya belum, mate kode titik koma, ya kan? Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan, karena di sini pengambilan adalah ABCD, kita menggunakan mate 3.1. Nah, sudah kan? Sama dengan, nah ini ketentuannya. Pertama adalah kita mengambil kode A dulu. Nah, nanti hasilnya apa? True-nya. Hasilnya adalah bayar sendiri. Nah, bayar sendiri, titik koma. Nah, ini kan sama semua ya pengambilan kodenya ya. Tinggal kita copy paste aja. Nah, tinggal kita ganti A, B, besar ya. Oke, kapital. B, C, D. Oke, sudah. Lalu ketentuannya kita juga ganti. Kalau B itu BP, JS. Kalau yang C itu JPKM. Nah, ini ya sesuai ketentuannya. Lalu yang D itu kartu sehat. Nah, sudah. Nah, lalu yang false itu isi apa? Isi strip di sini, ya. Jadi, nanti hasilnya adalah strip kalau sama di luar dari ketentuan tersebut. Nah, tutup kurungnya ada 4. If-nya ya, if-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita hitung if-nya, ya, ada 4 ya. Nah, ini sudah, kita oke saja. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan. Pengambilan ada di tengah, ABC-nya. Nah, ini B, A, C, A, D. Nah, ini ngambilnya ada di tengah-tengah, gitu, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin silahkan untuk teman-teman semuanya bisa mencoba sendiri ya. Karena di sini lebih menekankan pada logika, pengambilan kodenya harus tepat. Antara menggunakan pengambilan kode, query, left, right, atau mid. Ya, jadi menentukan sendiri ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, seperti itu untuk pengambilan kodenya. Nah, yang lainnya itu sama ya, cuma di sini mungkin ada penambahan materi tentang bagaimana cara untuk membuat atau menuliskan query waktu ya, menggunakan time value, jadi menghitung waktunya ya. Nah, di sini ya, nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, di sini ada time value. Ya, penulisnya harus tahu kegunaannya untuk apa. Kegunaannya adalah untuk menghitung atau menuliskan format jam atau waktu. Ya, jadi menggunakan time value. Ya, seperti itu. Nah, silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa disesuaikan dengan query-nya. Ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya kalau sama sudah selesai semua. Ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau untuk time value nanti akan muncul untuk waktunya ya. Menentukan di waktu berapa ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa komen-komen ya di YouTube. Nanti akan saya coba balas untuk komennya. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.